Shalom semuanya, puji Tuhan, kita kembali bersyukur dan datang kepada Tuhan oleh karena kasih setianya yang besar dan dahsyat di dalam hidup kita. Kita mengucap syukur kalau pada hari ini kita sudah memasuki pertengahan minggu, tanggal 28 Februari 2024. Saya secara pribadi merasakan pemeliharaan Tuhan dan saya berharap saudara semua juga demikian. Dan pada malam hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan untuk kembali mengingatkan, meneguhkan dan menguatkan kita di dalam perjalanan kehidupan rohani kita. Kita akan belajar sama-sama dalam ayat hafalan kita pada hari ini yang diambil dari Mazmur 138 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud yang merupakan rangkaian mazmur yang terakhir yang Daud tulis di dalam kompilasi mazmur dalam kitab Mazmur, yaitu dari pasal 138 sampai pasal 145. Konteks atau latar belakang Mazmur ini kurang begitu diketahui, namun kemungkinan besar para teolog menduga ini adalah respon dari Raja Daud pada saat Tuhan meneguhkan perjanjiannya kepada Daud yang disebut dengan Davidic Covenant, yaitu yang dicatat dalam 2 Samuel 7. Kita tahu bahwa Tuhan memberikan banyak janji kepada bangsa Israel. Ada perjanjian dengan Abraham, perjanjian dengan Ishak, Yakub, dan juga tentunya perjanjian dengan Daud. Dan perjanjian dengan Daud ini akan berlanjut sampai kekekalan, sampai Tuhan Yesus datang yang menjadi raja di atas segala raja sebagai pengganti dari Daud, Prince yang sesungguhnya pada kekekalan. Di dalam pasal ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pujian individu dari ayat 1 sampai 3, kemudian pujian secara internasional ayat 4 dan 5, lalu ayat 6 sampai 8 menyatakan Tuhan yang powerful yang tidak ada bandingannya. Jadi dari Mazmur ini kita bisa belajar bahwa Raja Daud akan dan ingin selalu bersyukur karena pertolongan Tuhan. Dan judul dalam Alkitab bahasa Indonesia sudah sangat tepat sekali, nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Walaupun dalam banyak Alkitab bahasa Inggris, misalnya dalam New King James Version, pasal ini diberi judul The Lord's Goodness to the Faithful. Pada hari ini dalam ayat ini kita hanya belajar satu bagian saja. Pada saat Daud datang sujud menyembah ke arah bait Tuhan, yaitu tabernakel, karena bait suci Salomo belum dibuat saat itu, ia hendak memuji Tuhan. Apa alasan Daud memuji Tuhan? Karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan Daud. Kasih setia Tuhan dinyatakan dengan namanya dan janjinya yang melebihi segala sesuatu. Nama Tuhan kita adalah Yahweh. Ini adalah God covenant keeping God. Tuhan yang memegang janjinya, yang tidak sama seperti manusia yang dengan mudahnya melalaikan janjinya. Tetapi Tuhan sangat dan bisa menepati janjinya, dan saya berjanji ia tidak pernah mengingkari dan memungkirinya. Saudara kasih dalam Tuhan, hidup kita tidak boleh tergantung kepada janji-janji manusia, janji-janji manis pemerintah, apalagi mendekati pemilu dan lain sebagainya. Hidup kita harus didasari kepada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Besar kasih setia Tuhan, dan Ia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Pertolongannya tepat pada waktunya. Kalau Tuhan kita bukanlah Tuhan yang setia, maka kita sudah tidak ada di tempat ini. Kita bersyukur kalau kita mau membaringkan tubuh kita untuk beristirahat sepanjang malam ini, membuktikan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan sudah melindungi kita dari bencana, Tuhan memberkati kita dalam pekerjaan kita, Tuhan menempatkan orang-orang
yang terkasih di dalam keluarga kita, apakah itu suami, istri, dan anak-anak, juga teman-teman kita yang baik, apakah itu di gereja atau di tempat kerja atau di mana saja. Ada banyak bukti yang menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, dan janjinya adalah ya dan amin. Kasih setia Tuhan dinyatakan saat Ia mati di kayu salib bagi kita, menebus dosa kita. Kita yang tadinya orang berdosa dan layak menerima hukuman kekal, diangkat oleh Tuhan dan masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Ia Tuhan yang setia menepati janji keselamatan yang sudah dijanjikan dalam banyak kitab-kitab di perjanjian lama. Oh haleluya, sadarilah kasih setia Tuhan. Sebelum kita membaringkan diri kita sepanjang malam sebelum tidur, ingat-ingat kebaikan Tuhan dan selalu bersyukur karena Ia Tuhan yang setia. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita, biar kita tidur dalam naungan yang maha tinggi, dan ingat selalu Tuhan penjaga Israel tidak pernah terlelap dan tertidur. Ia selalu menjaga kita sekalipun kita sedang beristirahat. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya kasih dan damai sejahtera Kristus berdiam di hati dan pikiran kita, sehingga esok kita bangun dengan tubuh yang kuat dan untuk menjalankan tugas dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.